Bagaimana dengan Anies? Justru Anies bersahabat, sangat dekat, dan memfasilitasi kelompok-kelompok itu. Anies hadir ke acara-acara FPI. Anies wan ke tokoh-tokoh mereka. Anies juga memfasilitasi ceramah tokoh-tokoh mereka. Maka soal perlawanan terhadap radikalisme, Anies memang antitesis Presiden Jokowi. Ini sudah jadi bukti yang nyata dan sudah terang benderang. Anies juga membangkitkan politik identitas dan politisasi agama di negeri ini. Memecah belah rakyat Indonesia dengan perbedaan agama, suku, ras, dan soal keturunannya. Meskipun cara itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi dia sendiri. Contohnya kata pribumi yang dipakai oleh Anies saat pidato kemenangannya dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu. Istilah pribumi sebenarnya sangat bias kolonial sebagai kategori untuk membeda-bedakan golongan orang, mana orang Indonesia asli atau pribumi waktu itu dengan golongan yang keturunan, baik keturunan China, Arab, ataupun Eropa. Anies memiliki orang tua, bapak dan ibunya yang keturunan imigran Yaman. Istrinya juga keturunan. Dia punya besan juga keturunan. Menantunya juga keturunan. Tapi tiba-tiba menggunakan kata pribumi hanya untuk membeda-bedakan dirinya. Misalnya dengan mereka yang keturunan China, Tionghoa, padahal dirinya juga keturunan imigran dari Yaman. Ini istilah yang memecah belah bangsa ini. Bertentangan dengan semangat reformasi dan cita-cita mulia Gus Dur yang tidak ingin ada lagi diskriminasi dengan mengubur dalam-dalam sentimen pribumi dan non-pribumi ini. Tapi Anies malah menggali sentimen ini demi merayakan kemenangannya. Padahal kita bangsa Indonesia, bangsa yang satu, yang tidak boleh membeda-bedakan. Apapun agamanya, dari mana keturunannya, apapun sukunya, budayanya, tapi selama warga negara Indonesia, tak usah dilihat dari sisi keturunannya, maka punya hak yang sama dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Semua WNI adalah pribumi. Jangan menyebut keturunan Tionghoa bukan pribumi, karena keturunan imigran Yaman pun bisa disebut bukan pribumi. Karena itulah, kalau Anies memakai politik identitas dengan isu ras dan keturunan, maka suatu saat dia akan kena karmanya. Senjata itu akan berbalik memakan tuannya, akan berbalik pada Anies sendiri. Dari itu, politik Anies Baswedan tidak hanya bisa disebut sebagai antitesis terhadap Jokowi yang terus berjuang keras demi kesejahteraan dan keutuhan bangsa ini, tapi antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia yang memang sudah berbeda-beda tapi hidup dalam harmoni, kesetaraan, dan persatuan. Itulah Bhinneka Tunggal